Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrullah ta'ala." Hari raya kurban adalah hari untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam kitab sucinya Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya bagaimana penggambaran akhlak Nabi Muhammad, beliau menjawab bahwa akhlak Nabi Muhammad adalah khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah akhlak Qur'aniyah. Sejatinya substansi ibadah kurban adalah kekuatan hamba untuk mengendalikan dan mengorbankan sikap dan perilaku negatif dalam dirinya yang diganti dengan sikap dan perilaku positif yang membawa manfaat dan kemaslahatan bagi pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa. Berikut ini beberapa akhlak atau teladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kondisi keseharian beliau sebagai wujud jiwa pengorbanan tertinggi yang pernah terjadi dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa meneladinya. Pertama, Nabi Muhammad kalau ada pakaian yang koyak atau sobek, beliau menambal sendiri, menjahit sendiri tanpa perlu menyuruh istrinya. Beliau juga memerah susu kambing untuk keperluan keluarga maupun untuk dijual. Jadi Nabi Muhammad itu tidak merepotkan istrinya, Bapak Ibu semua. Kalau bisa dikerjakan oleh Rasulullah, kerjakan sendiri. Ya, jangan sedikit-sedikit istriku kerjakan, istriku siapkan, istriku siapkan. Itu bukan perilaku atau teladan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jarang menyuruh istrinya, malah dikerjakan sendiri. Keteladanan kedua, setiap kali pulang ke rumah Rasulullah, jika belum tersaji makanan karena masih dimasak, sambil tersenyum beliau menyingsingkan lengan bajunya untuk membantu istrinya di dapur. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di rumah, beliau selalu membantu meringankan urusan rumah tangga yang biasanya dikerjakan oleh sang istri. Ini bapak-bapak yang saya muliakan, harus bisa masak nih. Kalau ibu lagi nggak masak atau lagi ibu, bapak-bapak yang masak tuh. Walaupun istri cirinya ada 3 ya, istri solehah kata Nabi. Pertama, gesit di dapur. Ibu yang saya muliakan, kata Nabi istri solehah itu ada 3 cirinya. Pertama, gesit di dapur. Tempe bisa jadi 2 macam, tahu bisa jadi 2 macam, daging bisa berjadi macam-macam. Itu namanya G pertama, gesit di dapur. Yang kedua, anggun dalam penampilan. Masya Allah, hari raya gini penampilan ibu-ibu, bapak-bapak ganteng, cantik semua. Tolong dipertahankan penampilan dan wanginya buat suaminya. Ya, jadi ibu-ibu kalau keluar, jangan pakai minyak wangi. Nanti di rumah pakai minyak wangi. Pakai baju terbaik di rumah. Jangan keluar ke mall pakai baju terbaik, di rumah pakai daster 7 hari tidak dicuci. Ya, tapi ibu-ibu bukan di sini, bukan kompleks di sini, Ustaz. Ibu-ibu tempat lain tuh. Kalau ke mall, Masya Allah, bajunya sekali dipakai, ganti lagi. Tapi kalau di rumah pakai daster 7 hari nggak dicuci. Menemui, menjemput sang suami ya. Sekali lagi bukan ibu-ibu yang di sini. Jadi itu G yang kedua ya. Gesit di dapur, anggung dalam penampilan, genit di kamar. Jangan salah dulu bapak ibu ini. Genit buat siapa? Buat seseorang yang telah dihalalkan oleh syariat, yaitu buat suaminya. Silahkan genit merayu suami di kamar, jangan sebaliknya, genit di luar. Waliyadzubillah. Hikmah atau keteladanan yang ketiga, pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah menjelang pagi hari. Tentulah beliau teramat lapar waktu itu. Namun dilihatnya tidak ada satu pun tersedia untuk sarapan. Bahkan bahan mentah pun tidak ada karena Aisyah radhiyallahu anha belum ke pasar. Maka Nabi bertanya, "Wahai istriku tersayang, belum ada sarapan ya yang kamu siapkan?" Aisyah menjawab,
maafkan aku wahai suamiku, belum ada apa-apa wahai Rasulullah. Rasulullah SAW lantas berkata, jika begitu aku puasa saja hari ini. Tanpa tersedikit tergambar rasa kesal di raut Nabi Muhammad. Jadi kalau sarapan belum ada bapak-bapak jangan kesal, langsung ada niatkan puasa. Itulah syariatnya. Kenapa Nabi mengatakan untuk niat puasa sunnah bisa setelah salat subuh, karena riwayat yang terjadi pada diri Nabi. Jadi kalau besok-besok pulang salat subuh tidak ada sarapan, langsung sampaikan dan niatkan, saya niat puasa sebagai Nabi Muhammad. Jangan mendongkol, jangan marah. Ini apa nih? Duit belanja ada, segala macam, kok sarapan nggak ada tuh. Nah itu bukan contoh dari Nabi Muhammad. Siap-siap puasa kalau sarapan tidak ada. Hikmah yang keempat, Nabi Muhammad SAW sangat marah. Nah, ini jarang-jarang Nabi marah. Nabi Muhammad SAW sangat marah apabila melihat seorang suami sedang memukul istrinya. Waliyadzubillah. Rasulullah SAW pernah menegur seorang laki-laki, mengapa engkau memukul istrimu? Lelaki tersebut menjawab dengan gemetar, istriku sangat keras kepala. Sudah diberi nasihat, namun dia tetap membangkang juga wahai Rasulullah. Jadi saya pukul dia wahai Rasulullah. Aku tidak bertanya apa alasanmu, kata Nabi. Aku menanyakan mengapa engkau memukul teman tidurmu dan ibu dari anak-anakmu. Nabi bertanya, mengapa engkau memukul teman tidurmu dan ibu dari anak-anakmu? Lalu Nabi bersabda, sebaik-baik suami, sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik, paling kasih sayang, lemah lembut terhadap istrinya. Ya Bapak sekalian, naudzubillah, jangan sampai kita memukul istri kita. Karena istri kita adalah harapan keluarga. Kalau istri kita sakit, sakitlah seluruh isi rumah. Kalau istri kita sehat, sehatlah seisi rumah. Keteladanan yang kelima, pernah suatu ketika Nabi Muhammad mengimami sholat. Dilihat oleh para sahabat pergerakan Nabi antara satu rukun dengan rukun yang lain agak melambat dan terlihat sukar sekali. Para sahabat juga mendengar bunyi gemetaran. Seakan-akan sendi di tubuh Nabi mulia itu bergeser antara satu dengan yang lain. Lalu sahabat Umar radhiyallahu anhu bertanya setelah sholat, ya Rasulullah, kami melihat sepertinya engkau menanggung penderitaan yang amat berat. Sakitkah engkau ya Rasulullah? Tidak ya Umar. Kata Nabi, tidak ya Umar. Akhirnya Rasulullah SAW mengangkat jubahnya. Para sahabat sangat terkejut. Ternyata perut beliau yang kempis, kelihatan dililit sehelai kain yang berisi batu kerikil untuk menahan rasa lapar. Batu-batu kerikil inilah yang menimbulkan bunyi gemetar di tubuh beliau. Lalu para sahabat segera akan membantu memberi makanan. Namun beliau mencegah dengan mengatakan, apakah yang aku jawab di hadapan Allah nanti? Apabila aku sebagai pemimpin menjadi beban kepada umatnya, biarlah kelaparan ini sebagai hadiah Allah buatku, agar umatku kelak tidak akan kelaparan di dunia dan di akhirat. Teladan yang keenam, Nabi Muhammad SAW pernah tanpa rasa canggung risih sedikit pun makan di sebelah seorang tua yang dipenuhi kudis, miskin dan kotor. Jadi Nabi Muhammad tidak malu duduk makan sama orang-orang miskin. Keteladanan yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW hanya diam dan bersabar ketika kain sorbannya ditarik dengan kasar oleh seorang Arab Badui hingga berbekas merah di lehernya. Begitupun dengan penuh rasa kehambaan, beliau membersihkan tempat yang dikencingi seorang Arab Badui di dalam masjid sebelum beliau tegur dengan lemah lembut perbuatan tersebut. Pada satu ketika di pasar, ada orang tua Nasrani setiap hari itu mencibir Nabi, mengatakan kepada orang-orang pasar, kamu jangan percaya ada orang yang mengaku Nabi namanya Muhammad. Jadi orang Nasrani ini buta. Setiap pagi di pasar itu menghardik, memprovokasi orang-orang pasar. Dia mengatakan, hei orang-orang pasar, ada orang Arab mengaku Nabi namanya Muhammad. Kamu jangan percaya, dia tukang sihir, dia tukang bohong, dia akan mengajarkan kesesatan kepada kita. Ini kata orang Nasrani, orang buta, orang tua. Lalu Nabi lewat di pasar itu,
Mendengar orang buta tadi mengatakan, jangan percaya sama namanya Muhammad tukang sihir. Nabi mendengar. Nabi lantas berhenti, lalu Nabi membersihkan mukanya orang tua yang teriak-teriak tadi. Karena di pasar banyak debu, nggak ada yang perhatiin. Diusap wajahnya orang buta ya. Lalu orang buta itu tadi waktu diusap wajahnya tetap mengatakan, siapa yang usap wajah saya? Dengar ya, ada orang mengaku Muhammad, pembohong, tukang sihir, ya. Jangan kau percaya. Padahal yang mengusap wajahnya adalah Nabi Muhammad. Karena dia buta tidak bisa melihat siapa yang mengusap wajahnya. Setelah diusap wajahnya kaum muslimin, jamaah Idul Adha, Nabi menyuapkan makanan kepada orang Nasrani yang buta tadi dengan lemah lembut. Lalu kemudian orang buta tadi mengatakan, siapakah engkau? Saya sudah 30 tahun di sini berteriak-teriak mengenai orang bohongnya namanya Muhammad. Belum pernah ada orang yang merawat saya seperti ini. Lagi-lagi dia belum tahu kalau yang merawat dia adalah Nabi Muhammad. Sampai Nabi meninggal, orang buta ini panjang umurnya, masih teriak di pasar, padahal Nabi sudah meninggal. Lalu Sayyidina Abu Bakar, khalifah yang pertama, yang juga mertuanya Rasulullah, itu bertanya kepada Aisyah putrinya, wahai putriku, adakah kebiasaan suamimu, kebiasaan Rasulullah yang dia lakukan setiap hari? Saya mau lanjutkan. Kata Aisyah, ada. Suamiku itu Rasulullah tiap pagi ke pasar, ada orang buta Nasrani berteriak-teriak, dia bersihkan, dia rawat, dia kasih makan. Lalu Sayyidina Abu Bakar ke pasar nyari orang buta itu. Ya langsung ketemu karena dia teriak-teriak di depan pasar. Sayyidina Abu Bakar membersihkan mukanya lalu memberi suap kepada orang Nasrani yang panjang umurnya yang orang buta itu. Lalu orang Nasrani tadi mengatakan, pegang tangannya Sayyidina Abu Bakar. Berhenti. Kamu tidak seperti orang yang 30 tahun menyuap saya. Orangnya lembut, cara menyuapnya lembut, makanannya dilembutkan dulu dari mulutnya baru saya disuap. Ini kamu kok agak keras. Siapa kamu ini? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya adalah Abu Bakar. Orang yang 30 tahun sudah merawat kamu, menyuap kamu dengan makanan yang lembut, dilembutkan dengan mulutnya yang mulia. Itulah Muhammad yang 30 tahun kau hardik, sudah meninggal. Dan saya melanjutkan kebiasaannya. Lalu orang Nasrani yang buta tadi mengatakan, sungguh mulia akhlaknya Muhammad. Maka dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Dia beriman karena akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, ketelanannya kedelapan, kecintaannya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasa penghambaan yang sudah terpatri dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, pintu surga terbuka seluas-luasnya dan bahkan telah ditetapkan sebagai makhluk pertama yang akan mengetuk pintu surga. Namun beliau masih tetap berdiri di sepinya malam, terus menerus beribadah hingga pernah beliau terjatuh lantaran kakinya beliau bengkak. Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta beliau, pernah bertanya, mengapa engkau beribadah ya Rasulullah sampai kakimu bengkak? Lalu Nabi menjawab, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba dan aku ingin menjadi hamba yang abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah. Keterangan yang ke-10, Nabi Muhammad lebih mengutamakan menghadiri hajatan undangan dari orang-orang miskin daripada orang-orang kaya. Jadi kita kalau diundang orang miskin tetangga, kalau itu diikuti Nabi, dahulukan menghadiri orang miskin. Bikin hajatan, dahulukan mengundang orang miskin. Jangan sebaliknya. Kalau kita diundang orang miskin, tidak usah hadir. Suruh saja pembantu kita hadir mewakili kita. Kalau ada hajatan, anak-anak yatim, orang miskin, tidak usah diundang. Nanti kita sedekah saja. Itu bukan contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Subhanahu wa ta'ala bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nasu ittaqullah
قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.